Yang jelas saya berterima kasih untuk semua kebaikan saudara, penyambutan saudara semua, dan ada titip salam dari Ama saudara untuk semua Anda. Dan dia saat ini berdoa buat Anda yang sedang mendengarkan khotbah. Doa kami cuma satu, semua saudara ketemu Tuhan dan saudara akan mengalami Tuhan malam ini. Amin saudara. Karena saya tahu tidak ada khotbah yang bisa mengubah kita, kecuali khotbah itu disertai Tuhan dan Tuhan ada dan nyata di tengah-tengahnya saudara. Maka saudara akan mengalami sebuah perubahan. Nah saudara, khotbah malam hari ini sebenarnya khotbah yang paling terbaru yang Tuhan ajar dalam kehidupan saya. Secara jujur, be honest with you. Ketika saya mempersiapkan ini 2 minggu yang lalu, Tuhan banyak sekali ajar saya secara pribadi. Saya sambil nangis menyiapkan khotbah ini dan saya bertobat berkali-kali. Jadi hati-hati saudara, habis ini saudara siap-siap untuk kita sama-sama bertobat saudara. Ada orang ngomong ini, model Pastor Robert aja bertobat. Nah nanti saudara dengar sendiri dan saya percaya sekali Anda pasti agree dengan ini saudara. Nah anyway, malam hari ini judul khotbah saya adalah menang atas setiap masalah kehidupan saudara. Saya percaya bahwa ini menjadi pergumulan setiap orang. Setiap orang kepingin mengalami kemenangan dalam setiap masalah kehidupannya. Saya percaya di dunia ini saudara, di seluruh dunia saudara. Baik itu anak-anak, orang dewasa, orang remaja, orang tua, bahkan pendeta sekalipun. Percayalah saudara, tidak pernah lepas dari masalah. Siapa yang di sini gak pernah ngalami masalah? Angkat tangan saudara. Saya mau berguru sama Anda. Seriously. Siapa yang belum pernah ngalami masalah dalam hidupnya? Saya rasa gak ada. Papimu juga pasti pernah ngalami masalah. Bahkan pendeta kadang-kadang masalahnya lebih banyak daripada jemaat saudara. Dia harus ngurusi jemaat. Pokoknya percayalah, kalau yang rambutnya putih saudara, pasti mikiri jemaat saudara. Mikiri jemaat berarti saudara. Ya, kayak Pak Santoso ini mikiri karyawan dia saudara. Jadi saudara, saya percaya bahwa pasti ada masalah. Dalam pekerjaan kita punya masalah. Dalam apapun kita punya masalah. Karena saya percaya selama manusia hidup tidak lepas dari masalah. Kecuali kita sudah mati saudara. Tapi mati pun saudara, lihat dulu matinya gimana saudara. Kalau saudara matinya baik-baik dalam Tuhan gak ada masalah, malah saudara masuk dalam kekekalan. Nah tapi kalau masalahnya, kalau saudara gak kenal Tuhan muncul masalah baru. Saudara akan mengalami kekekalan yang mengerikan saudara. Apalagi kalau saudara bilang udah gak usah ngomong masa depan yang akhirat, kita ngomong di dunia. Ya kalau saudara mati meninggalkan utang, masalah buat keluarga saudara. Keluargamu akan dikejar utang dan sebagainya. Anda keluar dari rumah sakit gak ada duit dan sebagainya, Anda dikejar orang. Pokoknya masalah, intinya mati pun kadang buat masalah, apalagi hidup saudara. Betul gak saudara? Yang setuju katakan amin saudara. So saya mengambil kesimpulan dalam hidup ini manusia gak lepas dari masalah. Pasti ada masalah. Jadi kalau saudara punya masalah biasa aja, jangan baper. Karena memang hidup ini penuh dengan masalah. Masalah pasti akan ada, pasti akan kita hadapi. Jadi saudara gak usah merasa, aduh aku ini banyak masalah, aduh Tuhan. Tuhan bilang, lah dari kecil sampai tua semua orang ada masalah. Jadi jangan merasa kita, wah kita ini paling gak bener nih, ada masalah. Tergantung masalah apa saudara. Nah ada beberapa orang yang terjadi manusia beraneka ragam. Ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah pekerjaan, ada yang masalah dengan pelayanan. Ada yang masalah dengan keluarga, ada yang masalah dengan macam-macam saudara. Intinya saya mengambil sebuah kesimpulan, semua orang pasti punya masalah. Tidak jarang saudara ketika mereka masalah melanda hidup mereka, mereka muncul yang namanya 3K saudara. Apa itu? Yang pertama ketakutan, lalu yang kedua kekhawatiran, lalu yang ketiga kelelahan. Bukan cuma kekhawatiran dan ketakutan, tapi akhirnya mereka kelelahan. Akibat begitu banyak tekanan demi tekanan, yang mungkin terasa begitu berat buat mereka. Akhirnya apa saudara? Akhirnya KO yang terakhir saudara. Jadi mereka ketakutan, mereka khawatir, lalu mereka kelelahan saudara. Akhirnya mereka give up saudara. Banyak juga yang akhirnya jadi panik. Lalu mereka gak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan akhirnya begitu banyak orang yang akhirnya stres saudara. Mereka gak tahu mau kemana. Mereka merasa udahlah gak ada jalan keluar. Saya berdoa di tempat ini saudara, ada satu orang yang sering kontak sama saya. Hari ini dia ada di sini, saya gak perlu sebutin siapa namanya. Lalu dia tanya, Pastor kenapa nubuatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya, tapi kok gak digenapi? Saya bilang nanti ya, saya gak bisa menghakimi siapa yang salah. Yang nubuatnya, yang kurang, atau kamunya, atau apanya. Saya bilang nanti saya berdoa supaya Kamis nanti akan memberikan jawaban buat apa yang Anda doakan. Yang saya tahu cuma satu saudara,
bahwa setiap kita, gara-gara kita khawatir, takut, kita kelelahan, lalu kita give up, dan kita jadi panik, saudara. Dan inilah yang dihadapi oleh semua orang, masalah demi masalah. Nah, malam hari ini saudara, saya mau tunjukkan sebuah ayat yang akan membuat Anda sebuah kebenaran yang akan memerdekakan hidup saudara. Sebenarnya kalau saudara ngadapi masalah, satu ayat ini aja udah cukup buat saya, saudara. Kalau saudara ngerti benar ayat ini, saudara paham benar ayat ini, satu ayat aja, saudara, saya pikir ini udah cukup untuk Anda menang atas semua masalah hidup Anda. Ayatnya bukan ayat yang baru, tapi Tuhan remind saya, nah, kasih tahu kepada umatku, kalau mereka tahu ayat ini, selesai, saudara. Dikatakan gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ada 3 poin penting Anda bisa garis bawahi. Yang pertama, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Kenapa? Karena Allah setia dan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Yang kedua, melebihi kekuatan kamu. Dan yang ketiga, kalaupun Dia izinkan yang kekuatannya hampir sama dengan kekuatan kamu, tidak akan melebihi. Dan kalaupun sampai kamu berat merasa Tuhan, aku gak sanggup lagi, Dia akan turun tangan dan Dia akan memberikan jalan keluar buat kita. Berapa banyak saudara yang percaya ini, saudara? Nah, kalau saudara percaya, so why you are so worried about masalah demi masalah dalam kehidupan Anda? Kalau saudara tahu sebuah rumus, kalau saya simpulkan 1 Korintus 10 ayat 13 ini, kalau saya jabarkan dari rumus supaya Anda ngerti saudara rumusnya itu ini, saudara, saya simpulkan bahwa pencobaan atau masalah itu lebih kecil atau sama dengan dari kekuatan kita. Kalau saudara belajar matematika, kalau ada perkataan seperti ini, misalnya X lebih kecil atau sama dengan ini, artinya percayalah saudara, masalahmu, pencobaan yang kamu hadapi tidak akan lebih besar. Bahkan paling top kekuatannya sama dengan kekuatan kita. Nah, kalau saya jabarkan 1 Korintus 10 ayat 13 kurang lebih, saudara, bahasa matematikanya seperti ini, saudara. Saudara bisa tangkap ini, jadikan ini sebagai rumus dalam kehidupan saudara. Sehingga ketika saudara nggak perlu repot-repot untuk mikiri 1 Korintus 10 ayat 13, ngapalnya panjang. Saudara apal ini aja, masalahku lebih kecil atau sama dengan daripada kekuatan kita. Ada amin, saudara. Jadi masalah apapun yang Anda hadapi, Anda harus tahu ada rumusnya. Ini adalah rumus sorga. Lebih kecil selalu dan paling banter sama dengan, saudara, dengan kekuatan kita, saudara. Jadi percayalah, apapun yang sedang saudara hadapi, ekonomi, masalah politik, masalah apapun, masalah pelayanan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, Anda harus tahu rumus sorga ini, bahwa masalah yang Anda sedang hadapi hari ini, itu lebih kecil, paling banter sama dengan kekuatanmu. Jadi kamu gak perlu takut, saudara. Makanya saya katakan, kalau Anda hafal rumus ini, Anda masukkan ke hatimu, saudara, apapun boleh datang dalam hidupmu, Anda akan berkata, dengar masalah, kamu itu lebih kecil sama dengan kekuatan saya. Apapun hari ini Anda sedang hadapi, katakan dengan masalahmu, hei masalah, kamu boleh lebih besar, tapi aku punya Tuhan yang lebih besar daripada masalahmu. Kalau Anda lihat masalahmu besar, katakan, aku gak ngomong masalahku. Jangan besar-besari masalah. Bangga banget dengan masalah yang besar, ngomongi terus. Sehingga masalahmu tambah GR, senang dia dibesar-besarin. Kamu gak perlu ngomongi masalahmu, ngomongi Tuhan yang besar. Amin, saudara. Bila perlu kamu datang kepada masalah, ngomong, I have big God. Aku punya Tuhan yang besar. Jadi saudara gak perlu takut. Rumus ini pegang baik-baik. Bahwa pencobaan yang Anda hadapi, masalah yang Anda hadapi, itu lebih kecil, saudara. Nah, pastor, kalau kita sudah tahu ayat ini, kita sudah ngerti ayat ini, kita sudah paham. Tapi kenapa masih banyak orang Kristen yang kalah? Masih banyak orang yang gak mengalami kemenangan atas setiap masalah hidupnya. Karena ada penghalang, saudara. Nah, ini yang harus kita pelajari. Apa sih yang menjadi penghalang? Katanya pencobaan rumus sorganya tadi adalah bahwa kekuatan kita itu lebih besar dari semua masalah. Masalah kita sebesar apapun itu lebih kecil rumusnya sorga. Tapi kenapa Tuhan masalahku kok gak lepas-lepas? Kenapa masalahku gak beres-beres?
Pasti ada penghalang, saudara. Nah, ini yang kita mau pelajari salah satunya. Apa sih yang menjadi masalah? Apa sih yang menjadi penghalang? Sehingga kita umat Tuhan tidak mengalami kemenangan atas kehidupan kita. Bukankah kita tahu di ayat firman Tuhan ada begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa tangan Tuhan akan memberi kemenangan, Tuhan memberikan kita kemenangan, kita lebih dari pemenang. Ada banyak ayat yang Anda bisa tulis, Anda bisa deklarasikan, Anda bisa hafal, Anda bisa ngomong tiap hari, Anda bisa mengucapkan itu dengan iman. Tapi tetap aja gak menang, saudara. Why? Karena ada penghalang. Apa yang menjadi penghalang? Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama jelas Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan yang memberi kemenangan itu tidak kurang panjang untuk menyelamati saudara dan memberi kemenangan kepada saudara. Dan dikatakan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap masalah yang Anda ngomong. Tuhan, utangku belum lunas. Tuhan, aku ada masalah ekonomi. Tuhan, aku ada masalah keluarga. Tuhan, aku ada masalah pribadi. Aku ada masalah dengan orang lain, dengan orang tuaku dan sebagainya. Telinganya gak kurang lebar untuk dengeri seruan masalahmu. Tetapi saudara dikatakan yang merupakan pemisah. Ada pemisah antara kamu dengan Allahmu. Ialah apa yang pertama? Segala kejahatanmu. Katakan kejahatanmu. Lebih keras 2 kali lipat. Kejahatanmu. Ini loh yang paling membuat Anda itu terpisah dengan Allah. Yaitu kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar. Ialah dosamu. Katakan dosamu. Jadi sebenarnya kejahatan kita dan dosa kita itulah yang menghalangi Tuhan untuk bekerja menolong kita. Saudara gak fair, kenapa? Karena Tuhan itu ada yang namanya saudara courts of heaven. Ada yang namanya pengadilan sorga. Tuhan kita Tuhan yang adil, saudara. Firman Tuhan ini dia terikat. Bahwa dia berkata sebenarnya dia mau nolong semua kita. Dia mau mendengarkan semua seruan masalah kita. Tapi yang seringkali menjadi masalah kejahatan kita. Coba perhatikan baik-baik kalau Anda pelajari raja-raja. Anda pelajari aja Samuel dan sebagainya. Anda akan melihat ada sebuah pola yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel waktu mereka perang. Apa yang terjadi? Ketika mereka hidup damai, mereka akhirnya melupakan Tuhan. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Tuhan kirim musuh untuk datang menghabisi mereka, menggencet mereka. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai bertobat. Mereka akhirnya berseru kepada Allah. Lalu Tuhan mulai bangkitkan seorang penyelamat dalam hidup mereka. Mulai dari Ehud, mulai dari Samgar, mulai dari semuanya. Tuhan mulai bangkiti Simpson, Yefta, semuanya. Anda bisa lihat sebuah pola. Lalu apa yang terjadi? Mereka menang, saudara. Waktu mereka menang, mereka lupa diri lagi. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka selamat 40 tahun hidup damai, aman, nyaman. Lalu mereka lupa. Itulah manusia ketika mereka sudah tidak ada masalah. Mereka sedang nyaman, mereka ada di comfort zone. Mereka lupa dan mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan kirim lagi masalah. Setelah masalah datang, mereka sadar. Mereka cari Tuhan, berseru, Tuhan bangkiti lagi. Lalu apa yang terjadi? Lalu mulai Tuhan kasih kemenangan buat mereka. Dan kalau Anda lihat seharusnya itu menjadi sebuah pelajaran untuk kita yang hidup di zaman ini, saudara. Kenapa? Karena Tuhan udah liatin polanya seperti ini, saudara. Dan kamu lihat setiap kali mereka berseru sama Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, mereka berbalik sama Tuhan. Tuhan selalu memberikan keamanan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Mereka hidup nyaman, damai sejahtera. Kapan masalah muncul lagi? Ketika mereka meninggalkan Tuhan dan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. So kalau Anda lihat, kok dulu enak gak ada masalah, tiba-tiba ada masalah lagi. Ayo kita introspeksi. Kejahatanmu yang membuat Tuhan memisahkan diri dengan hidupmu. Dosamu yang membuat kamu terpisah dari Tuhan, saudara. Tangannya yang memberi kemenangan, bukan gak panjang nolong kamu. Tapi ada pemisah, ada penghalang, saudara. Yaitu dosamu. Belajar dari seorang yang nama Imam Eli, imam besar di zaman itu. Memiliki 2 anak, namanya Hofni dan Pinehas. Dua-dua ini adalah imam di zaman itu. Dan saudara, mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Dan buat saya ketika saya pelajari selama perang, saudara. 1 raja-raja, 2 raja-raja, Samuel dan semuanya. Ini adalah perang yang terparah di mana mereka kalah. Kenapa, saudara? Karena
tabut Allah dirampas oleh musuh. Tabut Allah merupakan sebuah representatif daripada kemuliaan kehadiran Allah di tengah Israel. Dan itu menjadi sebuah benda yang sakral di zaman itu. Ketika mereka mengusung tabut, mereka selalu menang dalam peperangan apapun. Dan ketika mereka mengusung tabut, lalu bangsa Filistin mereka takut dan mereka berkata, Allah Israel ada di tengah-tengah mereka dan berperang buat mereka. Dan ketika sebuah apapun melihat tabut, mereka akan takut dan gentar, saudara. Kemarin kalau saudara lihat, waktu kemarin ikut ngopi, saya sharing tentang bagaimana ketika Joshua dibawa masuk ke dalam perjalanan yang baru yang belum pernah mereka lalui, mereka harus melihat tabut. Mereka harus lihat fokus kepada Tuhan, kehadiran Allah. Dan ketika tabut bergerak, mereka harus bergerak, mereka harus ikut. Dan ada jarak di antara tabut karena mereka harus menghormati Tuhan dan sebagainya. Jadi tabut adalah sesuatu ornamen yang sangat penting. Dan hari itu bukan cuma mereka kalah, tapi imamnya mati semua. Dan bukan cuma imam mati, tabut Allah dirampas. Ketika saya mempelajari the story daripada bangsa Israel ini, saya menemukan ini adalah kekalahan terparah yang pernah mereka alami dalam kehidupan mereka. Why? Kenapa, saudara? Karena kehidupan daripada mereka. Kalau Anda pelajari mengerikan, hidup daripada Hofni Pinehas, mereka tuh imam. Saudara tahu tugas imam adalah menjadi pendamai antara Tuhan dan manusia. Mereka membawa kalau orang berdosa, mereka datang kepada imam, didoain, dijadiin tahir oleh imam. Tapi can you imagine, imam zaman itu kehidupannya model gini, saudara. Makanya mereka kalah. Dan kalahnya parah sampai tabut Allah dirampas. Bayangi dikatakan mereka orang dursilah, tidak mengindahkan Tuhan. Enggak ngajeni Tuhan, saudara. Lalu mereka melanggar batas para imam. Ada batasan, ada hak, tapi mereka langgar. Mereka bahkan mengancam akan melakukan kekerasan. Mereka memandang rendah korban Tuhan. Mereka melakukan dosa perzinahan. Ini yang paling parah, saudara. Bersama siapa? Perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Sorry saudara, saya pendeta, saya gak malu ngomong ini. Pastor Herman juga pendeta, gak malu ngomong ini. Berapa banyak kadang-kadang mimbar dikotoli oleh pendeta yang berhubungan seks juga dengan orang-orang yang melayani bersama-sama di mimbar, saudara. Bagaimana Tuhan akan hadir dan nyata di tengah-tengah gereja yang seperti itu, saudara. Dan ini terjadi di zaman Hofni dan Pinehas. Ini yang mereka lakukan. Saya tidak menghakimi pendeta mana, Anda juga gak perlu cari tahu. Tapi ada kejadiannya seperti itu. Tiba-tiba dengan penyanyinya, dengan pemusiknya, selingkuh sana sini dan sebagainya. Orang-orang yang ada di dalam lingkaran melayani. Ini terjadi di zaman itu. Mereka tidak mengikuti apa yang menjadi ketetapan dan peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Semawe dewe, saudara. Baik untuk para imam ataupun peraturan bait Allah. Nah, sekalipun mereka ditegur oleh Imam Eli, bapaknya, imam besarnya, mereka pun tidak berubah, bebal, dan mereka terus-menerus melakukan kesalahan demi kesalahan. Tuhan tegur sekali, Tuhan tegur 2 kali, gak mau dengar, gak mau bertobat, gak mau berubah. Akhirnya dikirim orang Filistin, mati semua. Dan Israel mengalami kekalahan yang sangat parah dalam kehidupan mereka. Ingat, kalau Anda punya panggilan seorang imam, imam itu ya, mendamaikan Tuhan dengan manusia. I don't believe kalau imam malah bawa perpecahan, gosipi orang lain, jelekin orang lain. It's not imam. Imam itu berdiri di antara Tuhan dan manusia, mendamaikan manusia yang berdosa, membawanya ke Tuhan dan mohon belas kasihan Tuhan. Who is the real imam dalam Alkitab? Salah satunya adalah Moses. Dan dia berkata gini, Tuhan, kalau engkau gak selamatkan bangsa Israel, coret namaku dari kitab kehidupan. That is the real imam, saudara. Bisa gak kamu ngomong, Tuhan, kalau keluargaku gak selamat, coret namaku dari kitab kehidupan. Aku mau papa mamaku selamat. Ampuni mereka. Ampuni keluargaku. Aku mau mereka selamat. Aku berdiri buat mereka. Berapapun aku bayar harganya, Tuhan. Itu imam, saudara. Kalau kamu imam, kamu tahu gak? Pendeta ini gini loh. Kamu tahu gak ini? Kamu tahu gak ini gosip yang saya kasih tahu ya? Itu bukan imam, saudara. Itu jahat di mata Tuhan. Berapa banyak saudara yang percaya? Banyak orang hari-hari ini tidak membunuh dengan pedang, tapi membunuh dengan perkataannya. Itu juga jahat di mata Tuhan. Jangan pakai mulutmu
untuk membunuh karakter orang lain. Jangan pakai mulutmu untuk menjatuhkan orang lain. Karena mulutmu dipakai untuk mohon belas kasihan Tuhan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Mulutmu dipakai untuk membangun orang lain. Mulutmu dipakai untuk mengajar kebenaran dan hidup orang diubah Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Tuhan, kenapa aku gak menang? Karena ada kejahatan. Ingat, jahat bukan cuma bunuh orang, nembak mati orang. Waktu kamu gak nembak mati, tapi kamu dengan mulut selalu nembak karakter orang. Kamu tahu gak, di gereja ini yang gak bagus, itu pendetanya gini. Wah, itu pembunuhan. Dan itu jahat di mata Tuhan. Kamu sebelum ngomongi orang, periksa dirimu. Apa kamu lebih baik dari orang yang kamu ngomongi? Kalau enggak, mending perbaiki diri, saudara. Ini jahat di mata Tuhan. Ini bisa menjadi penghalang Tuhan undur dari hidup saudara. Telinganya memang lebar sih, tapi dia sembunyi karena masih ada dosa. Kalau saya bicara tentang dosa panjang, saudara tahu dosa itu bahasa aslinya adalah harmatia. Tadi saya cerita-cerita sama Pastor Ronald. Kalau mau jadi pendeta, kalau harus basicnya bagus ada biblical-nya. Lalu dia bilang, Pastor sekolah gimana? Susah, saya bilang stres. Untung habis ini tamat, ya, tahun ini tamat sih, puji Tuhan itu. Saya bilang gak gampang. Terutama waktu kami belajar tentang Yunani, Ibrani, waduh botak, keriting. Kamu tahu, saya bilang, saya sekarang kacamata gara-gara baca buku banyak tebel-tebel. Ya itu kemarin makanya di Zoom saya pakai kacamata, saya bilang bukan untuk gaya-gaya, gak kelihatan jadinya, saya bilang. Gara-gara harus baca buku banyak. Dosa saya pelajari, kata aslinya harmatia. Tahu harmatia? Meleset dari sasaran. Jadi dosa bukan cuma waktu saudara berzina, ketika hidupmu meleset dari apa yang Tuhan tetapkan, that is harmatia. Wah itu ngeri, saudara. Tuhan, aku udah gak berzina, aku gak ini, kenapa engkau mengundurkan tanganmu? Wah, kamu harus ngerti, harmatia itu, dosa itu, bukan itu doang. Berapa yang saudara yang setuju, kalau kamu jelek-jelekin mertuamu itu dosa? Betul gak, saudara? Kamu elek-elek nomor mertuamu terus, dosa, saudara. Jahat di mata Tuhan. Para suami dengar ya, kalau kamu nyakiti hati istrimu terus, doamu gak dijawab. Sakit loh istrimu, gak dijawab. Tadi lucu ada seorang nanya saya, kan tadi saya pergi sebentar, lalu di mobil dia cerita sama saya, Pastor, what do you think menurut Anda? Kalau misalnya dia bilang menikah lalu pisah harta semua, aduh saya bilang ini pertanyaan sangat sangat agamawi sekali, saya bilang. Lalu dia tanya saya banyak hal, saya bilang ini, saya gak mau ngomong benar salah, sebenarnya saya tahu saya ngomong apa dia tahu, tapi saya bilang ini, ini saya kasih contoh. Istri saya tahu ATM saya, istri saya tahu nomor PIN saya, handphone saya, istri saya tahu gimana cara bukanya. Dan saya gak pernah sembunyiin handphone, saya taruh di meja, dia bisa buka kapanpun. Istri saya bisa buka semua dompet saya, dia bisa ambil uang saya. Bahkan dia bisa ambil ATM saya, dia bisa bawa, dia tahu PIN-nya berapa. Saya ngasih orang, nabur orang, semuanya dia tahu semuanya. Loh kok gitu, Pastor? Loh saya bilang, ingat suami istri itu jadi satu, dua jadi satu. Jangan, wah kita legalnya mau, duitnya gak mau, bisa. Saya bilang, ojo kawin kamu, saudara. Oh tapi karena persyaratan ini, ya saya bilang saya gak mau menghakimi, itu hak saudara. Tapi saya kasih tahu buat Anda, ada begitu banyak orang yang ngerti firman, tapi hidupnya gak sesuai firman. Berapa banyak saudara yang percaya, kita suami gak boleh punya rahasia dengan istri. Terbuka. Saya bilang dia mau buka HP saya kapanpun silahkan. Justru kalau istri lihat foto HP suami lalu tiba-tiba mau buka, jangan ini privacy. Ya saya gak tahu ya mungkin background keluarga. Tapi saudara, ya istri kita bisa tahu apapun tentang kita. Siapa yang setuju katakan amin, saudara. Yang gak setuju gak apa-apa, saudara lototi saya juga gak apa-apa. Tapi saya cuma mau ngomong bahwa hidup benar. Saya ngomong sama dia, dengar ya, kalau saya nih. Kalau memang niatan saya hidup benar di hadapan Tuhan, kenapa saya mesti takut? Kenapa saya mesti takut istri saya tahu nomor PIN saya? Karena saya gak punya cita-cita. Wah kalau dia berkhianat kan saya punya uang, kalau gak habis uang saya. Enggak, saya gak punya pemikiran apapun. Dengar, kalau saudara mencurigai istri saudara, saudara mencurigai suamimu, padahal mereka gak seperti itu jahat saudara. Jadi saudara jangan suka curigaisme.
Jangan suka dikit-dikit curiga. Ada amin, saudara. Jadi kalau saya ngomong, aku gak jahat, aku gak berdosa. Waduh, kalau dikupas panjang, saudara. Intinya wis, kamu berdoa tanya Roh Kudus, kalau Roh Kudus ngomong ini, wis bertobat, selesai. Yang jelas, saudara, Tuhan selalu menepati janjinya. Selama gak ada dosa, gak ada kejahatan, Dia selalu dengar doa kita. Tangannya selalu mengangkat kita. Dia selalu kasih kemenangan buat kita. Dan 1 Korintus tadi rumus itu akan terjadi. Bahwa masalah yang kamu hadapi lebih kecil atau sama dengan kekuatan kita. Ada amin, saudara. Kalau sampai itu gak terjadi, saudara introspeksi. Jangan-jangan ada dosa, ada kejahatan. Sehingga Tuhan undur dari hidup saudara. Lalu kalau saudara perhatikan lagi, gimana dengan pendeta utamanya, senior pastornya? Gimana dengan, kan dia ini kan 2 imam, tapi kan ada imam besarnya. Imam Eli, kehidupannya. Dia adalah imam besar di zaman itu, ayah kandung dari Hofni dan Pinehas. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia gak berani negur anaknya dengan keras ketika berbuat kesalahan yang sangat parah, bahkan berulang-ulang. Kenapa? Saudara tahu? Bukan karena sayang. Ternyata kalau Anda baca di ayat 29 dibilang ini, ternyata Eli sendiri juga melakukan kesalahan yang sama. Tercatat di ayat pasal yang ke-29. Sama-sama apa? Podoai sami mawon 11-12. Makanya kalau Anda sendiri belum bisa lepas dari dosa itu, Anda susah untuk negur orang di dosa itu. Kenapa? Karena Anda sendiri belum menang atas itu. Lah kamu aja belum lepas pornografi, lalu kamu konselingi orang, lepas pornografi, bertobat. Lah ngaca, saudara. Kamu, setan akan ngomong, pret, kata setan, saudara. Kamu ngomong sama orang, kamu harus hidup benar, hormati kedua orang tuamu. Pret, kata malaikat, saudara. Kenapa? Uang kamu sendiri gak melakukan. Itu yang terjadi sama Imam Eli. Dia mau negur gak berani, karena dia tertuduh. Dia sendiri melakukan hal yang sama. Ini bukan kata Pastor Robert. Alkitab yang menulis. Bahwa Imam Eli gak berani. Karena dia juga melakukan hal yang sama. Nah dari senior pastornya semuanya model gini. Ya pasti kalah bangsa Israel. Imam Eli mati. Hofni Pinehas mati. Lalu saudara cucu daripada Imam Eli lahir. Dan dikasih nama Ikabod. Kemuliaan Allah hilang dari Israel. Dan menurut saya itu adalah kekalahan yang terparah sepanjang masa peperangan Israel. Kenapa saya ambil story ini? Karena ini harus jadi pelajaran penting buat kita. Jangan sampai hidupmu Ikabod. Jangan sampai keluargamu Ikabod. Jangan sampai gereja Ikabod. Jangan sampai pelayanan kita Ikabod. Ada amin, saudara. Tapi kita harus bersih. Tidak ada kejahatan dan tidak ada dosa. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang sehingga kita nggak mengalami kemenangan? Nah ini saudara, cek ini saudara. Kenapa? Cara pandang yang keliru tentang masalah itu. Saudara, selama kita punya cara pandang yang salah, kita gak akan pernah menang. Tapi kalau saudara punya cara pandang yang benar, maka saya percaya saudara akan terus menang. Dan selalu menang, saudara. Nah saya mau belajar untuk membagikan, saudara, supaya kita punya cara pandang yang benar. Berapa banyak saudara yang percaya? Apa beda orang optimis dan pesimis? Jadilah orang yang optimis. Apa perbedaan mereka? Cuman cara pandang mereka yang berbeda. Orang pesimis, saya mulai dengan yang negatif. Adalah orang yang selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi orang optimis adalah orang yang selalu melihat kesempatan di setiap kesulitan, saudara. Pertanyaan saya sederhana. Kamu orang yang optimis atau kamu pesimis? Sebenarnya dua-dua ini punya kemiripan. Dua kemiripan yang mereka alami, kesulitan dan kesempatan. Ada dua kalimat yang sama sebenarnya, cuman dibalik-balik. Cuman cara pandang yang berbeda akan menjadi mereka yang berbeda. Dan rewardnya hasilnya beda. Orang optimis selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tapi orang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Begitu ada kesulitan, yes, promosi datang. Raja Daud gak akan jadi terkenal kalau dia gak ngalahkan Goliat. Dia ngomong gini, dalam pikiran saya kalau saya jadi Daud, kalah ya sudah wajar, anak kecil orang tua kalah aja biasa, apalagi gua. Tapi kalau gua menang, gua lebih hebat dari semua orang tua. Itu kesempatan namanya, yang ngerti katakan amin. Jangan ngomong gini, dia aja kalah, apalagi kita. Nah, Anda gak melihat sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Daud melihat itu. Begitu dia menang, dia langsung populer. Promosi datang.
Anda jangan melihat masalah sebagai sesuatu yang akan menghancurkan hidup saudara. Justru akan membuat Anda punya nilai yang lebih. Dan Anda langsung dapat promosi. Ada 12 orang disuruh mengintai ke tanah perjanjian. 12 ini saya percaya mewakili 12 suku Israel dan semua pemimpin-pemimpin hebat. Lalu saudara, apa yang terjadi? 10 orang ngomong, wah mereka raksasa, kita belalang, dicaplok, makan, hilang, selesai kita. Tapi Yosua dan Kaleb bilang, memang sih mereka raksasa. Tapi Tuhan yang memberikan jaminan buat kita. Tuhan yang janji akan bawa kita, memberikan kita kemenangan. Itu cara pandang saudara. Ada amin saudara. Itu yang membuat akhirnya berbeda. Nah sekali lagi, Anda mandangnya dengan cara yang positif atau negatif. Itu tergantung Anda. Saya mau mengajak Anda belajar dari beberapa kitab, yaitu Yakobus saudara. Belajar dari James, belajar dari Apostol James saudara. Ini saya sangat diberkati. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, ini ayat yang luar biasa. Dibilang gini, ini cara pandang. Dan saya ngomong, Yakobus tidak sedang stres ngomong ini. Yakobus tidak sedang mabuk ngomong ini. Dia sadar tapi dia punya perspektif yang berbeda dengan orang lain. Dan dia bilang gini, saudara-saudara di VCC, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai masalah. Nah ini orang gila ngomong kayak gini. Kamu kena masalah, yes, hoki, bahagia, puji Tuhan. Itu cara pandang. Kenapa saudara? Karena dia bilang gini, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan satu apapun. Yakobus gak melihat masalah. Yakobus gak melihat cobaan sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi dia justru menjadikan itu sebagai opportunity untuk dia jadi sempurna, utuh, komplit saudara. Dan tak kekurangan sesuatu apapun saudara. Kalau Anda baca di ayat 4 Yakobus ini saudara. Dikatakan biarkanlah ketekunan memperoleh buah yang matang. Ketika kita menghadapi masalah kita disuruh punya perspektif bahagia. Karena kenapa? Masalah akan membuat hidup Anda jadi tekun. Nah ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Nah supaya kamu jadi sempurna dan tidak kekurangan apapun saudara. Dan lihat baik-baik Alkitab berkata, so that you may be perfect and completely developed. Kamu itu completely saudara. Secara sempurna, komplit diperlengkapi saudara di dalam iman. Dan tidak kekurangan apapun saudara. Ini cara pandang. Dan saya berdoa supaya Anda punya cara pandang yang sama. Ketika menghadapi masalah, Anda tahu Anda adalah orang yang berbahagia. Kenapa saudara? Contoh. Saudara bisa nggak tiba-tiba orang nggak sekolah, tiba-tiba dia bilang aku mau skripsi, nggak ada saudara. Orang yang dikasih tahu kamu sidang skripsi, artinya orang itu berbahagia. Memang sih dia pusing, dia harus nyiapin bab 1, bab 2, bab 3 segala macam, lalu ujian proposal skripsi, lalu selesai, lalu buat bab 4, bab 5 dan skripsi dan sebagainya. Memang pusing sih. Tapi saudara, saya mau nanya sama Anda, mereka bahagia atau enggak? Kenapa? Karena mereka akan jadi komplit. Mereka akan jadi sempurna. Mereka akan diwisuda. Dan mereka punya gelar. Dan mereka diakui. Bisa gak orang yang seperti yang pokoknya mamang becak siapapun. Aku mau skripsi Pak. Gak bisa. Berapa banyak saudara yang percaya orang yang dikasih beban masalah. Menimbulkan ketekunan. Supaya mereka jadi sempurna, utuh, komplit. Artinya mereka harusnya bahagia. Karena gak semua orang bisa ikut ujian skripsi. Berapa banyak saudara yang percaya. Ketika saudara mau dinaikin level imanmu, dinaikkan semua level dalam hidupmu, kamu harus ada ujiannya. Gak ada ujian gak naik kelas. Dan waktu kamu dikasih ujian, artinya kamu harus bahagia. Polisi tiba-tiba dibilang, kamu besok dipanggil, ujiannya naik pangkat. Mereka gak ngomong, aduh masalah lagi sedih. Enggak, mereka bahagia saudara. Kenapa? Karena mereka akan naik kelas. Berapa banyak orang Kristen gak ngerti ketika menghadapi masalah, gak nyalain Tuhan. Padahal Tuhan mau naikin kelas buat kita. Cara pandangmu harus berubah. Kalau Anda pelajari bahasa aslinya, sempurna itu artinya teleios. Teleios dalam Hebrew berarti complete, dewasa, bertumbuh dengan penuh, mencapai tujuan, selesai, dan tidak menginginkan hal lain, utuh. Beberapa terjemahan yang saya tangkap tentang teleios. Teleios
juga berbicara tentang seseorang yang telah bertumbuh dengan kedewasaan penuh. Bukan seorang yang gak dewasa. Teleios juga menjelaskan tentang sebagai seorang pelajar yang mengerti subjeknya dengan baik. Dan bukan seorang yang baru mau belajar dan gak ngerti apa-apa. Kalau orang kuliah gak ngerti subjeknya, apa yang disuruh, apa yang ditugasi ngerjain yang lain. Itu artinya dia gak teleios. Gak komplit, gak utuh, gak sempurna. Teleios adalah seperti seorang pelajar yang waktu dia sekolah, dia kuliah, dia ngerti benar apa yang menjadi subjeknya. Dan dia ngerti dan dia bisa selesaikan, itu teleios. Teleios juga artinya mencapai tujuan, paripurna. Atau dalam keadaan seseorang telah menggenapi tujuan yang dirancang di dalam kehidupannya. Teleios juga artinya tidak tertinggal sesuatu apapun dalam hal apapun. Jadi saudara, Anda harus bahagia, kenapa? Karena Alkitab berkata, James ngerti ketika kamu menghadapi pencobaan, masalah, Tuhan mau jadikan kamu teleios, saudara. Hari ini saya berdoa supaya gereja mulai ngerti ketika ada masalah, ada pencobaan. Karena Tuhan memberikan great opportunity untuk hidup kita jadi komplit, utuh, teleios, saudara. Ada amin, saudara. That's the purpose daripada semua masalah. Lalu yang menarik lagi, James 1 ayat 2. James ini luar biasa. Saya berkata, wow, Apostle James ini dahsyat. Dia punya perspektif yang berbeda. Bayangkan kita disuruh bahagia ketika kita kena masalah, Pak. Itu orang hebat. Yang kedua dia ngomong gila lagi. James 1 ayat 2 ngomong gini. Kalau ketika kamu ada hadapi masalah apapun. Nah, kenapa macetnya? Ini masalah ini. Saudara, yang kedua dia bilang gini. When all kinds of trial and temptation. Ketika pencobaan segala macam datang dalam kehidupanmu. Dia bilang, don't resent them. Jangan kirim dia balik atau reject atau apapun. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia ngomong, welcome them as a friend. Gila, Pak, ya. Ini perspektif, saudara. Harusnya gereja punya perspektif yang benar seperti ini. Kalau kamu mau komplit, kamu mau sempurna, kamu mau teleios, kamu harus punya seperti ini. Kalau kamu mau cari manajer yang terbaik, manajer yang punya perspektif seperti ini. Begitu ada masalah di perusahaanmu, mereka bilang, gak apa-apa bos, kita akan jadi belajar lebih banyak. Kita punya pengalaman lebih banyak, kita akan jauh lebih ngerti, kita akan jauh lebih pintar, lebih pengalaman, lebih kuat. Gak usah khawatir bos, welcome them as a friend. Saya mau nanya sama Anda, ketika orang ya datang ke fitness, ya, selebriti fitness, apapun yang ada di sinilah misalnya. Anda pernah gak lihat mereka datang, mereka sedih banget, lalu diseret orang. Ayo dia gak mau diseret, saudara. Mukanya sedih semua, gak ada. Mereka happy semua. Bahkan mereka gaya, saudara. Pakai baju, pakai sepatu, tas gini, gayanya minta ampun, saudara. Benar gak, saudara? Kenapa? Padahal mereka ke situ nyiksa loh, saudara. Nyiksa loh, sakit, saudara. Saudara gak percaya, tanya papimu. Coba kamu datang ke tempat papimu. Pak Santoso, lalu, Bi, aku gantian, papi istirahat, aku gini. Besok kamu encok sakit semua badan. Itu menyiksa loh. Tapi mereka happy. Kenapa? Karena mereka tahu. Kalau mereka lakukan itu secara konsisten. Walaupun sakit, kayak menyiksa semua otot mereka. Tapi tujuannya mulia, mereka akan capai goal, body goal yang bagus, saudara. Sayangnya orang Kristen gak ngerti tentang ini. Harusnya percaya gak, saudara? Ketika saudara ngalami masalah pencobaan, itu adalah spiritual exercise-nya kita, saudara. Supaya tubuh rohani kita akan jadi lebih kuat, saudara. Jadi kalau Anda ngalami masalah, welcome them as a friend. Karena itu adalah spiritual exercise. Kalau saudara sering lihat Instagram, saudara lihat lalu Insta story-nya papimu, pasti ada. Wong ke ini dibanding. Pokoknya saya lihat di lagunya ini terus, tapi exercise terus, saudara. Nah, saudara, kenapa dia lakukan itu? Karena dia mau punya body goal yang tujuannya jelas. Soro, saudara. Jangan saudara pikir enak. Tapi saya nggak pernah lihat orang yang mau fitness itu mereka mukanya sedih banget kayak terpaksa, gak ada. Mereka happy. Karena mereka tahu tujuannya. Kalau kamu ngerti tujuan Tuhan, mengizinkan masalah dalam kehidupan Anda akan tertawa, Anda akan bahagia.
Dan Anda akan welcome them as a friend. Makanya kalau Anda lihat kehidupan Rasul, mereka selalu berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena dia tahu kalau dia mati, dia masuk surga dan dia ketemu Tuhan. Dia tahu kemana dia pergi. Dan dia bilang, setiap kali mereka mengalami penderitaan, siksaan, aniaya, mereka berkata, mereka bahagia. Karena mereka berkata, mereka layak jadi milik Kristus. Ini adalah tanda sebagai murid Kristus. Kenapa? Karena mereka ngerti tentang ini. Bahkan disuruh kepada kita, perlengkapi, senjatai pikiran kita dengan pemikiran yang seperti itu. Kalau kita menderita oleh karena Yesus nama Tuhan, kita adalah orang-orang berbahagia. James mengajar kita, welcome them as a friend. Berbahagialah, karena kamu akan teleios, komplit, utuh. Ada amin, saudara. Bagian yang keempat, saudara, menjadi bagian yang terakhir yang saya mau bagikan. Ada 3 poin lalu saya selesai, saudara, di bagian keempat. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi masalah kehidupan kita. Siapa yang mau menang mengatasi masalah hidupnya? Katakan, saudara. Catat baik-baik, ada 3 hal, saudara, yang Tuhan ajari saya. Ada begitu banyak, sebenarnya bukan hal yang baru. Tapi ada beberapa pernyataan-pernyataan baru yang membuat saya sampai berkata, Tuhan, even saya mesti bertobat. Saudara tahu khotbah ini ketika saya dapat saya nangis. Yang pertama saya khotbahin adalah Amma, saudara. Mungkin saudara bilang, ada apa dengan Amma? Saya ngomong, Mak, kamu dengar baik-baik ya, khotbah ini buat kamu, saya bilang. Loh, serius. Seriously. Nanti saudara akan tahu ketika nanti saya sudah selesai khotbah. Yang pertama, saudara, ini yang harus kita lakukan. Kalau kita mau menang, mengatasi semua masalah kehidupan kita, kuasai lidahmu, kuasai mulut Anda. Masalah yang kita hadapi seringkali membuat kita akhirnya lepas kendali dan akhirnya mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Dan itu membuat Anda semakin kalah dan tidak akan pernah menang. Makanya dikatakan diam itu bagus, saudara. Ketika kamu sedang menghadapi masalah, jangan banyak buat keputusan, tapi tinggal tenang. Di situ letak kekuatan kita. Saudara tahu, ketika menghadapi masalah apapun, saudara makin banyak ngomong, saya kasih tahu makin banyak salah dan makin banyak keliru. Apa yang mesti saya hadapi? Diam, duduk di kaki Tuhan. Dalam tinggal tenang, di situ kekuatan kita. Tunggu sampai dia memberikan revelation. Tunggu sampai dia berbicara. Ikuti, dengarkan dia. And you will always win your battle. Percaya kata saya, semakin kau banyak ngomong, justru banyak salah. Jaga ucapan bibir kita. Gak boleh ngerutu. Gak boleh nyalain orang lain. Gak boleh nyalain diri sendiri. Nyalain keadaan. Yang paling parah, gak boleh nyalain Tuhan. Pasti kamu tambah masalah. Aduh Tuhan, pasti gara-gara orang ini. Siapa yang salah? Gak ada yang salah. Tinggal tenang. Di situ kekuatanmu. Kalau kamu salah ngomong, kamu menghakimi hamba Tuhan, malah tambah parah. Kamu nyalain dirimu sendiri, setan malah senang. Kamu makin terpuruk. Kamu nyalain orang lain, nyalain keadaan. Kamu menghakimi, padahal keadaan gak ngapa-ngapain. Kamu nyalain setan, setan pun nangis ngomong sama Tuhan. Tuhan, kali ini aku gak ganggu dia, Tuhan. Saya pikir setan tuh kasihan juga kadang, saudara. Kadang-kadang dia ngomong, sumpah Tuhan, sumpah, gue gak nganui, gue gak ganggu, lihat aja kagak gitu. Dia jatuh sendiri, katanya. Saudara, saya kasih tahu buat Anda, saudara, itu kesalahan. Dan yang lebih parah lagi, kamu nyalain Tuhan, saudara. Selesai hidupmu. Jadi lebih baik hati-hati. Makanya perkataan yang tepat itu seperti apel di pinggan emas. Ingat saudara, perkataan adalah hal yang positif. Perkatakan hal yang positif. Karena apapun yang kamu ngomong hal yang baik, maka kamu akan mengalami hal yang baik. Yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau kamu ngomong yang jelek, maka itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Remember satu ayat ini, saudara. Amsal 18 ayat 21. Semua pendeta tahu ayat ini, tapi mereka tetap aja gak jaga mulut mereka. Saya juga bingung. Serius, semua ayat ini orang tahu, tapi masih banyak pendeta yang gak jaga mulut mereka. Dengar ya, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati orang. Kalau hatinya baik, dia akan keluar perkataan yang baik. Hatinya jahat, dia akan keluar perkataan yang jahat. Alkitab ngomong ini, remember, hidup mati kamu, dengar baik-baik, dikuasai oleh lidahmu.
lidahmu adalah nabi masa depanmu. Kalau kamu mau mengalami hal-hal yang baik di masa yang akan datang, jaga perkataan Anda. Karena apa yang Anda ngomong, itu akan terjadi dalam hidupmu. Nanti saya akan kasih tahu sebuah rahasia yang Tuhan bukain dan membuat saya kaget. Waktu saya doa, tiba-tiba saudara jam 5 pagi, saya langsung ambil kertas, ambil pena, saya langsung catat di buku saya. Dan Tuhan ngomong gini sama saya, "Nak, aku mau ajar kamu sesuatu tentang perkataan." Dan Tuhan bilang ini, catat baik-baik. Saya langsung catat saudara. Tuhan bilang ini, dengar baik-baik, ini yang Tuhan ngomong. Setan tidak pernah dan tidak akan bisa ngutuk hidup Anda. Catat baik-baik. Setan dengan cara apapun, dia gak bisa ngutuk hidup Anda. Tetapi, dia mengerti benar bahwa life, death, tergantung di mulut Anda. Jadi apa yang dia lakukan? Dia memakai semua cara untuk pakai mulut Anda, ngutuki dirimu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita kena kutuk, itu karena perkataanmu sendiri. Yang kedua, dia pakai sesama kita, saling menyakiti, saling mengutuki, sehingga kita kena kutuk, saudara. Sebenarnya dengar baik-baik, setan gak akan pernah bisa mengutuk hidup Anda. Tapi dia tahu, life and death tergantung dalam lidahmu. Jadi dia cuman mempengaruhi Anda, sehingga Anda mengutuki diri Anda sendiri. Oh iya ya, kenapa ya gak sembuh? Makanya saya bilang, Mak dengar, ini khotbah buat kamu. Jangan lagi ngomong, aduh kakiku kok masih kebas. Masih kebas. Saya kasih tahu, setan gak bisa mencelakai hidupmu dengan mengutuki Anda. Saudara tahu kenapa? Tuhan ingati saya, the story of Bileam. Bileam disuruh Balak dan dibayar mahal untuk mengutuki Israel. Tapi saudara dengar baik-baik, Tuhan menggagalkan. Kenapa? Dan Tuhan memakai sebuah firman berkata, jangan kau pergi bersama mereka, jangan kau kutuki, sebab mereka telah diberkati. Dan Tuhan ngomong sama saya, dengar baik-baik, baca 1 Tawarik 17:27. Saudara tahu ayat itu berkata apa? Yang terberkati tetaplah terberkati. Dan berapa banyak saudara percaya, ketika dia menjadikan kita dalam Kejadian 26, 1:26, dia menghembuskan napasnya, dia memberkati kita. Ketika Tuhan memberkati, gak ada satupun yang bisa membatalkan berkat Tuhan dalam hidup Anda. Kecuali dirimu sendiri melalui perkataanmu, saudara. So dengar baik-baik, ini yang Tuhan ajar saya. Setan gak bisa ngutuki hidup Anda. Tapi dia tahu life and death tergantung dalam perkataanmu. So dia pakai cara apapun untuk membuat kamu ngutuki dirimu. Padahal Alkitab berkata, yang terberkati tetap diberkati. Makanya ketika kamu ngomong, jadi kaya, diberkati. Mungkin orang bilang, wah gereja ini mata duitan kaya tok. Lalu mereka bilang, wah kita gak usah. Kita mah yang penting cinta Tuhan, melekat sama Tuhan. Makanya mereka melekat tok, tapi susah. Loh saya ngomong terang-terangan, sorry ya. Tuhan gak kepingin hidup kita susah. Dia kaya, rela jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Tapi berapa banyak orang ngomong, wah gak boleh kelimpahan. Nanti kalau pendeta kelimpahan dia lupa diri. Lalu pakai ayat lagi, Tuhan kasih aku makanan secukupnya. Jangan kasih aku lebih supaya aku gak lupa Tuhan. Tapi jangan kasih kurang supaya aku ngutuki kamu. Lah kalau kamu mau gitu silakan. Ada orang pinter, aku mah gak minta kaya. Pokoknya pas-pasan lah. Pas mau beli mobil ada, pas beli mau rumah ada. Ya karepmu sesuai dengan imanmu. Yang saya cuma tahu satu, apapun jangan sembarangan ngomong. Karena yang diberkati tetap diberkati. Dan Anda sendiri yang membatalkan berkat itu. Melalui perkataan Anda. Bahkan Tuhan ajari lagi, nak baca Kejadian 12. Kejadian 12 ngomong apa? Kamu bukan cuma diberkati. Bahkan olehmu semua bangsa kaum di muka bumi ini dapat berkat. Bahkan dikatakan siapapun yang berkati kamu, berkatnya balik. Yang ngutuki kamu dikutuk sama Tuhan. Lah gimana kita bisa terkutuk? Jadi kalau Anda masih percaya Anda hidup dalam kutuk, Anda dikutuk, ya karepmu makan o kutuk. Hidup o dalam kutuk. But for me, I don't believe it. Apalagi setelah Tuhan ngomong ini, saya gak percaya. Saya yakin apa yang Tuhan ngomong. Yang terberkati tetap selamanya diberkati. Ada amin, saudara. Jadi saudara jangan mau ditipu setan. Oh ya memang kita ini miskin, susah, utang, aduh. Kamu harus doa ngomong, Tuhan. Kalau Tuhan pakai pemimpin saya, enggak ada kredit di bank manapun. Aku percaya, aku ini anak ya. Urapan itu ngalir dari kepala turun ke janggut ke jubah. Kalau dia ngalami, aku ngalami. As long I'm agree with them. Aku setuju, sepakat dengan keluarga ini. Aku pasti ngalami.
Dan saya berdoa nih, ketika gembalamu benar-benar gak ada cicilan apapun termasuk rumah, kredit semuanya. Saya percaya semua Anda yang sepakat, Anda gak akan ada utang semuanya. Karena memang kita ditakdirkan tidak berhutang, tapi bahkan justru memiutangi, saudara. Oh enggak lah, ya karepmu. Apa yang kamu ngomong, itu yang setan akan kejar. Makanya kalau saudara mau menang, harus bisa menguasai lidah. Kalau saudara gak bisa menguasai lidah saudara, saudara akan terus kalah. Aduh sampai kapan pastor ini doa gak dijawab-jawab. Sampai kapan itulah doa itu gak dijawab-jawab. Sesuai dengan apa yang kamu katakan. Ingat saya pernah khotbah, be careful what you say di sini. Kalau Anda cari di YouTube VCC. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya ngomong, Tuhan membalas melakukan sesuai dengan apa yang Anda katakan. Bangsa Israel ngomong, Musa, kamu mau bunuh kami kan di padang gurun. Gak ada kuburan kan di situ, kamu ini ngomong terus. Beneran dibasmi Tuhan semua di padang gurun mati. Nah itu benar perkataannya. Kamu tahu dulu orang Yahudi dibantai semua. Lalu mereka bilang apa? Yesus dibunuh. Saudara tahu? Lalu mereka bilang, biarin darahnya kami yang tanggung. Benar, Yahudi dibantai semua. Di zaman Hitler, saudara. Kenapa? Itu hutang darah yang mereka ngomong, saudara. Karena waktu mereka nyalib Yesus, dia bilang, kami yang nanggung, keluarga kami, keturunan kami yang nanggung. Benar dibantai, saudara. Habis semua. Makanya jangan sembarang ngomong. Yang ngerti katakan amin, saudara. Yang kedua, ini penting juga, catat. Yang kedua, kalau kamu mau menang atas semua masalah kehidupan Anda, saudara harus punya self control. Katakan self control. Penguasaan diri. Saya mulai belajar mencari what is definition. Self control artinya the ability to control your emotion and your action. Orang yang gak bisa ngontrol emosi dan tingkah lakunya itu gak punya self control. Susah saudara, bawa mobil bahaya. Nanti gak bisa punya self control, kebut-kebutan, tabrakan, bertengkar di jalan dan sebagainya. Bodoh kita juga, semua. Jadi pemimpin, jadi apa, semua harus punya self control. Saya mempelajari saudara ternyata more example. Bagaimana kita punya a little self-control will keep you out of debt, saudara. Kenapa banyak orang punya utang? Oh ada ini kartu kredit 12 kali 0%, jegret saudara. Lagi diskon 12%, jegret gak ada self-control. Akhirnya hidup dengan utang, saudara. Utang kabeh. Lihat orang lain sebelah, wah ada beli mobil baru, kita juga papa. Beli rumah baru. Kemarin ya wedding anniversary dapat merek H, kita juga beli H gitu. Hahaha gitu saudara. Saudara selama uang ada no problem. Tapi harus punya self control. Saya sih setuju aja, saya senang kalau saudara diberkati. Tapi ingat, sesuaikan gaya hidup Anda. Sesuai dengan dompet Anda. Bukan dompet orang lain. Kalau semua pendeta wedding anniversary mau ikut papimu jebol, saudara, stres mereka jadi pendeta. Lalu ibu gembalanya ngomong, wah itu pendeta itu kasih merek H. Oh saya enggak H, I, lebih tinggi. Itu apa? Imitasi. Saya mau kasih tahu buat Anda, dengar baik-baik. Ibrani ngajari kita, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Gaya hidup yang benar yang punya self control, dia akan ngerti budgeting dalam kehidupan dia. Budgetingnya sesuai dengan kantongnya dia, bukan kantong orang lain. Kalau kamu mau makan, ngikuti Pastor Syani, bengep kamu. Loh saya serius ngomong sama Anda. Kamu kalau mau wedding anniversary ngikuti standarnya orang, berat saudara. Kita harus ngikuti standar kita, nggak usah malu. Ada amin saudara. Kita punya self control. Self control yang baik, little self control akan membuat kita lepas. Minimal kita nggak punya utang lah. Ada amin saudara. Dan saya percaya penguasaan diri adalah salah satu buah roh. Dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan saya percaya penguasaan diri penting saudara. Yesus ditantang nih sama setan. Kalau engkau anak Allah, dia bilang, lu gak tahu gue anak Allah. Ini gue anak Allah. Wah jadi tukaran, kalah Yesus. Yesus punya self control saudara. Dia bilang, kalau kamu anak Allah, turun dari ini, kami sujud sama kamu. Dia bilang, kurang ajar, gak percaya, gue ini beneran anak Allah.
Malaikat bacoki habis. Jadi rencana Tuhan gagal semua. Tapi puji Tuhan, Yesus punya self control. Dia ditempiling, dia nggak balas, saudara. Dia diludahi orang, dia nggak balas, saudara. Karena dia punya self control. Self control adalah the ability to control your emotion and action. Itu penting dalam hidup kita. Kalau kita mau jadi orang yang berkemenangan, kita harus punya self control. Saya bangga dan bersyukur punya presiden model ini, saudara. Di Ilokno model apapun senyum, saudara. Self controlnya bagus. Wah, kalau dia emosi, habis orang mati semua banyak, saudara. Serius, saudara. Wah, dia kalah di WTO. Wah, dia santai aja, dibasmi lagi jurus yang lain, saudara. Pengep-pengep semua, saudara. Saya ngomong, wow, keren ini. Keren banget. Ada amin, saudara. Yuk punya self control. Self control kita akan kebentuk waktu kita ngalami masalah. Reaksi kita itulah membuktikan seberapa dewasa self control kita. Ketika kamu lihat orang kalem, dia kena masalah, di situ baru keluar self controlnya setingkat apa. Kelihatan, saudara. Makanya saya katakan kalau kamu mau menang atasi semua masalah, kamu harus punya self control. Percayalah, bila masalah yang terjadi dalam hidup Anda, jangan selalu nyalain Tuhan, nyalain orang, nyalain diri sendiri, keadaan. Mungkin karena kamu akibat kesalahan kita. Mungkin karena kita kurang hati-hati. Mungkin karena kita kurang berhikmat, kurang bijaksana dalam mengambil keputusan. Mungkin karena dosa, karena kejahatan. Mungkin karena kita gak punya self control. Nyalain orang, wah ketipu, wah gini-gini. Karena kamu gak punya self control. Kamu terlalu serakah, greedy. Semuanya harus punya self control. Saya belajar dari kehidupan Jesus Christ. Dia punya self control yang sangat luar biasa. Ditabok gak apa-apa, diludahin gak apa-apa. Itu luar biasa self controlnya. Kita orang Palembang, saudara. Jangankan diludahi, dilihat. Kenapa lihat-lihat? Tuja katanya itu. Serius, saudara. Kamu pernah gak lihat orang ya? Kamu liatin orang, padahal kamu gak liatin sih. Ngamuk, dia ngomong, ngopo kamu, ngopo, ha? Ya saudara, itu self controlnya parah, saudara. Kalau saya nggak salah, saya pernah dengar cerita dari siapa ya, lupa. Naik mobil, tin, lalu dia buka, ngopo. Ya memang kayak gitu, itu nggak punya self control. Saya berdoa supaya kita belajar. Kalau kita mau menang mengatasi semua masalah hidup kita, harus punya self control. Suami sama istri kalau nggak punya self control, pasti ribut terus. Tapi kalau kita punya self control, udahlah mungkin suami kita lagi capek, lagi sumpek, dia dimarahin bos. Udahlah dia ngomel-ngomel dikit kita ngalah. Besoknya kita bilang, Pak, you gak boleh kayak gitu, Pak. Untung gua masih waras, kalau gua lagi kumat, udah selesai kita perang dingin kemarin. Lain kali, Pak, self control, Pak. Ingat khotbah Pastor Robert, self control. Amin, saudara. Atau misalnya istrimu yang ngomel-ngomel. Kamu ngomong, untung aku waras. Kalau gak waras tak tempiling kamu. Ngomong, besok ya ingat self control. Kalau kamu gak punya self control, nanti saya takutnya saya gak lost self control. Ada amin, saudara. Belajar untuk mengendalikan diri. Yang ketiga, lalu saya akan tutup, saudara. Yaitu kuasai hati kita. Nah ini yang saya banyak bertobat, saudara. Jujur aja ini banyak hal yang baru yang Tuhan kasih saya. Tuhan ingati sih, Amsal 4:23 adalah ayat yang semua pendeta tahu. Tapi dia juga melarang, sama kayak yang jaga mulut, sama hati juga. Berapa banyak pendeta yang kecewa lalu terkecewa, saudara. Padahal dia khotbahi, jaga hati dalam segala kewaspadaan. Jaga mulut, tapi mereka juga kalah dalam hal itu, saudara. Makanya saya ngomong, Tuhan mampukan saya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Hati buat saya adalah satu bagian kecil organ tubuh tapi memiliki peran yang paling penting dalam hidup kita. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan atau kematian dalam hidup Anda. Hati buat saya itu kayak master control pada diri kita. Baik buruk seorang ditentukan dari hatinya. Itu sebabnya jaga hati dalam segala kewaspadaan. Sebab hati inilah yang akan menentukan dan menemukan jalan hidup Anda. Jadi jelas ada hubungannya hati dengan jalan kehidupan kita hari-hari ke depan. Orang banyak ngomong manusia itu pikiran otak yang menentukan jalan hidupnya, salah.
tapi hati, saudara. Karena dari hatilah akan membuka jalan kehidupan daripada orang. Ada sebuah perenungan sebelum saya tutup, saudara. Ini perenungan ini tolong saudara direnungin benar-benar. Lalu kita perbaiki hidup kita sama-sama. Menurut Anda, mana yang benar, mana yang salah? Disakiti, tersakiti, atau menyakiti? Yang mana yang benar? Dan yang mana yang salah? Coba renungin, saudara. Disakiti, tersakiti, atau menyakiti, saudara. Oh, saya bilang, mending menyakiti, gue gak mau tersakiti. Gue sakiti orang terus. Terserah, mana yang benar, mana yang salah menurut saudara? Pak Santoso gimana? Menurut Pak Santoso, mana yang benar, mana yang salah? Salah semua ya? Wah, kamu cocok jadi pendeta berarti. Haleluya. Saudara, jawabannya benar, salah semua. Mau yang disakiti, mau yang tersakiti, mau yang menyakiti, semua gak ada yang benar di mata Tuhan. Yang nyakiti juga salah, yang tersakiti juga salah, yang disakiti juga salah. Dan Tuhan kasih sebuah ilustrasi yang benar-benar menggugah hati saya, membuat saya nangis. Kamu pernah gak ngalami ada luka kecil yang gak kelihatan? Kecil paling semili, gak kelihatan. Dan kamu gak ngerasa apa-apa, sakit pun gak, tapi luka. Pernah gak saudara? Angkat tangan saudara. Dan kamu gak tahu bahwa kamu terluka. Sampai kapan? Tiba-tiba kesiram cuka saudara. Wow, pedih saudara. Ternyata ada luka saudara. Yang ngerti katakan amin. Dan Tuhan ngomong sama saya, nak, kalau seandainya, ya saya ngomong sama Anda nih, ada orang yang nyakiti kita, lalu kita ingat nama dia, ngomongi dia, atau orang lain ngomong di dia, lalu kita masih tersinggung, masih marah, sebenarnya kamu masih terluka dan belum sembuh. Kalau hati kita benar-benar sembuh, orang mau disiram cuka nggak ada luka, disiram cuka 1 liter juga nggak berasa. Mau orang ngomongi Anda, kalau Anda udah nggak sakit, Anda udah nggak sakit hati, Anda sembuh. Dia mau ngomong sampai mulutnya berbusa, sampai mulutnya monyong, Anda nggak akan marah. Tapi kalau Anda dengar lagi orang itu ngomongi Anda dan Anda masih marah, kesel, artinya masih ada luka dan Anda perlu kesembuhan malam ini. Coba introspeksi diri Anda. Tapi kalau Anda benar-benar sembuh, nggak sakit, mau disiram 1 liter cuka, nggak akan ada reaksi. Dan Tuhan ngomong, nak, kalau seandainya kamu dengar nih orang-orang ngomongi kamu masih sakit gak? Kalau kamu masih sakit, kata Tuhan, kamu perlu disembuhkan. Saya gak ngomongi orang lain, saya ngomongi diri saya. Saya siap khotbah ini 2 minggu saya nangis. Tengah malam saya nangis. Saya mulai ingat wajah-wajah orang yang nyakiti hati saya. Ngomongi saya, hianati saya. Benar saudara. Dan Tuhan ngomong, seandainya kalau kamu dengar tentang mereka, hatimu gimana? Panas atau enggak? Saya gak ngomong, enggak Tuhan. Tapi kita gak bisa bohong, apalagi yang tanya Tuhan. Saya bilang, ada sih sedikit Tuhan. Nah itu berarti masih ada luka dikit kecil. Lalu saya mulai perbaiki, Tuhan. Nah seringkali kita ngomong ini, berapa banyak saudara yang sering ngomong gini juga. Tuhan aku ampuni mereka, aku berkati mereka. Tapi tolong ojo ketemuin aku dengan mereka lagi. Itu artinya belum sembuh saudara. Terus saya gak munafik, itu saya. Saya ngomong Tuhan, wes lah. Mereka jalani mereka, saya jalan mereka. Saya gak akan ngurusi urusan mereka. Saya disuruh khotbah tempat mereka lagi juga, mau Tuhan. Udah serius. Udah saudara tahu pendeta juga manusia. Walaupun sudah ngalami kemuliaan. Tapi kan Pastor Robert sering ngalami emas. Wah sering ini. Tuh saya mau kasih tahu Anda. Semua kita terbuat dari tanah yang sama. Semua kita bahannya sama Tuhan, dari tanah. Selama kamu merasa benar-benar gak jaga hatimu dengan benar ya. Setan gak perlu banyak, dia cuma butuh lubang kecil aja. Dia bisa masuk dalam hidup kita. Sehingga hidup kita gak maksimal. Lalu saya gak nyalain, saya introspeksi. Iya sih Tuhan, saya pernah ngomong Tuhan, ojo ketemu aku dengan orang-orang lain ini lagi. Aku ampuni putus hubungan, bye-bye. Tapi Tuhan ngomong gak boleh nak. Kalau kamu ketemu dengan mereka, senyum aja. Kalau mereka gak respon, kamu sudah menang dan kamu sudah diberkati. Kalau mereka buang muka, gak apa-apa, kamu gak boleh panas hati. Saya bilang Tuhan mampukan saya. Dulu saya ngomong Tuhan ojo ketemuin, sekarang saya pengen cepet-cepet temuin Tuhan. Tuh serius. Setelah saya dengar khotbah ini 2 minggu yang lalu, Tuhan ajar saya.
Tuhan bilang, nak, kalau kamu ngomong kayak gitu, artinya kamu belum sembuh 100%. Aku mau bawa kamu ngalami kemuliaan yang maksimal. Tapi always make your heart clean and empty. Jangan ada satu titik debu atau noda. Kamu harus bersih supaya kamu bisa menang. Dan saudara, baru-baru ini saya belajar dari seorang rabi Yahudi tentang Bethlehem. Bethlehem. Saudara, kalau kamu baca tentang Bethlehem, numerik daripada kata ini ada angkanya. Saudara tahu angka dari Bethlehem adalah 490, 490. Itu kalau kamu pelajari Hebrew, ada angka-angka. Kata Bethlehem itu adalah 490. 490 Bethlehem itu connected to forgiveness. Apa itu 490 kok connected to forgiveness? Kamu ingat waktu Petrus datang dan bertanya, Bapak, Tuhan, Yesus, sampai berapa kali kami harus ngampuni orang yang melakukan kesalahan sama kami? Yesus bisa ngomong berapapun angka yang dia ngomong, tapi dia gak ngomong seperti itu. Saudara tahu dia ngomong berapa, saudara? 7 kali 70. Berapa, saudara? 490. That is Bethlehem. Bentar lagi kita masuk Christmas. Kalau Natal semua Bethlehem, ada lagu-lagu Bethlehem. Tuhan ingati kita, Bethlehem connected to forgiveness. Tuhan mau sebelum kita mengakhiri tahun 22, jangan ada permusuhan. Jangan ada kepahitan. Kita harus ampuni semuanya. Supaya kita masuk 2023 bukan masuk resesi. Tapi kita masuk tahun dimana kita akan always winning our battle. Karena kita bersih, karena kita selalu menang. Karena kita bisa menguasai lidah kita. Kita punya self control yang baik. Dan kita juga menguasai hati kita. Ada amin, Sarah. Dan saya pelajari, ketika saya pelajari saya berkata, wow, that was amazing. Yesus berkata, ampuni mereka Bapak, sebab mereka yang gak tahu apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan ngomong, nak, kamu sudah ngalami kemuliaan. Banyak pendeta ngalami mujizat. Tapi kalau kamu mau jadi sempurna, ampuni mereka. Yesus ngomong gitu. 7 kali 70. Kalau kita mau sempurna, kita harus bisa ngampuni orang lain. Mungkin kita sudah kaya, kita sudah diberkati, kita sudah ngalami kemuliaan Allah. Tapi kalau kamu mau teleio sempurna, sekali lagi, forgiveness. Ampuni mereka. Saya gak tahu apa yang menjadi musuh atau orang nyakiti saudara, mengkhianati saudara. Alkitab mengajari kita forgiveness. Kalau kamu mau sempurna, percaya, ampuni mereka. Ayat terakhir lalu saya tutup, saudara. 2 ayat ini benar-benar dahsyat buat saya. Mazmur 73 ayat 1 dikatakan seperti ini. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Garis bawahi kata itu. Bagi mereka yang bersih hatinya. Artinya berapa banyak saudara percaya? Tuhan itu punya hak gak untuk berbaik hati dengan semua orang atau siapa orang atau sebagian orang? Punya hak. Pak Santose boleh gak? Punya hak gak? Baik sama orang tertentu dan gak baik sama orang tertentu? Punya hak. Dan Mazmur 73 ngomong Tuhan itu baik sama orang yang murni hatinya, tulus hatinya. Bukan berarti Tuhan gak baik sama orang jahat. Memang sih matahari tetap disinari untuk orang kafir, orang yang gak benar, orang yang ini tetap. Hujan tetap. Tapi kebaikan Tuhan, the goodness of God. Cuman dilimpahkan pada orang yang baik hatinya, murni hatinya, suci hatinya. Yang kedua Ibrani 12 ayat 14 dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Lalu kejarlah kekudusan. Karena tanpa itu semua kamu gak bisa melihat Allah. Jadi ada 2 poin yang penting yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah goodness of God. Yang kedua adalah mengalami Tuhan secara nyata, melihat Tuhan. Nah saudara, menurut saudara 2 ayat ini jawab baik-baik. Setan berhasil gak membuat kita, banyak orang Kristen gak ngalami kebaikan Tuhan, gak melihat Tuhan secara nyata hidup kita. Dengan cara apa? Supaya mengotori hati kita. Dan begitu hati kita kotor, kita akan tidak mengalami kebaikan Tuhan. Dan kita gak bisa melihat Tuhan. Karena kita gak menghidupi yang namanya shalom. Ingat, Yesus Raja Damai. Kalau dia ada di hati kita ini anak-anak damai. Berapa banyak malah gereja pecah. Gereja ribut, gereja ini sama gereja ini gondok-gondokan. Yang ini paling benar. Gimana mereka mau lihat Tuhan? Yesus ngomong dalam Yohanes 17. Dunia itu kalau percaya kepada Yesus dan lihat Tuhan dan mengakui Tuhan. Kalau dia lihat kita bersatu.
Tapi masalahnya gereja gak pernah bersatu. Gereja selalu berdoa untuk kesatuan, tapi mereka gak pernah bersatu. Kenapa? Ego. Bahkan saudara, kalau Anda jadi pendeta di dalam kota, pasti Anda jarang diundang-undang yang lain ke sesama kota, paling di luar kota. Kenapa? Karena takut saingan, nanti jemaatnya senang sama kamu, ngefan pindah gerejamu. Banyak orang pemikirannya seperti itu, saudara. Dan buat saya, kalau kamu gabungkan dua ayat ini, menurut kamu, setan berhasil gak membuat banyak orang gak mengalami kebaikan Tuhan? Dan tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau hidup kita damai, ini ayat 12 itu, pasal 12 Ibrani. Kalau hidup kita damai, mungkin orang nanya, Pastor apa kaitannya damai dengan kekudusan? Maksudnya gini, ini Tuhan kasih pengertian. Kalau hidupmu damai sama orang, baru kita bisa hidup kudus. Lalu ujungnya kita bisa melihat Tuhan. Kalau hati kita tidak bersih, tidak ada damai dalam hidup kita. Dan ujungnya kita juga gak bisa lihat Tuhan. Jadi antara damai dan bersih hati itu penting. Supaya kita bisa mengalami goodness of God dan melihat Tuhan. Apa yang setan kerjakan? Ngotori hatimu, merusak hatimu. Supaya kamu gak mengalami kebaikan Tuhan. Supaya kamu gak melihat Tuhan nyata dalam kehidupan kamu. Jujur nih. Jujur kacang hijau. Ya, saya minta Anda jujur. Ini ujian para pendeta, termasuk saya. Termasuk semua Anda. Dan kebanyakan kita gak lulus-lulus. Ada dua ujian Tuhan ngomong. Yang pertama, iri hati. Yang kedua, curigaisme. Dua ini hampir semua manusia kata Tuhan sulit untuk lulus ujian ini. Lihat orang dipakai Tuhan lebih dari kita. Kita nganggap dia sesat, kita yang paling benar. Ujian para hamba Tuhan. Lihat gereja orang lain diberkati lebih bagus dari gereja kita. Kita mulai iri. Dan kita mulai curiga dan sebagainya. Saya berdoa semua kita hari ini bisa melepaskan semuanya. Siapa yang mau menang atas masalah seluruh kehidupan Anda? Kuasai mulut, self control, kuasai hati Anda. Dan saya percaya, you always win. You will always win your battle. Ada amin, saudara. Yuk tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama saya mengajak setiap Bapak Ibu semua renungkan firman Tuhan ini. Kalau memang nanti Roh Kudus menggerakkan saudara untuk saudara membuat keputusan, merendahkan diri, lalu berkata, Lord, I repent tonight. Aku bertobat malam ini. Aku mau berubah. Tuhan, aku mau ketika masalah itu terjadi, aku boleh mengatasi, mengalami. Tidak ada lagi penghalang. Saya gak menghakimi saudara, tapi saya berdoa supaya kita bisa dengan rendah hati. Saya aja begitu dapat ayat ini, saya sendiri bertobat, saya sendiri nangis. Saya sendiri saudara, sambil saya persiapi khotbah ini saya nangis, saya berkata Tuhan, aku mau jadi teleios. Memang gak mudah, tapi aku mau belajar untuk seperti James, berbahagia. Karena ketekunan akan menimbulkan tahan uji, pengharapan, dan pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Dan aku juga akan memperoleh buah yang matang. Aku akan jadi sempurna, komplit, paripurna, utuh, teleios. Dan aku mau Tuhan membuat semua apapun yang terjadi, welcome them as a friend. Memiliki cara pandang perspektif yang berbeda. Mulai hari ini aku mau jaga perkataanku. Aku tahu life and death tergantung dari perkataanku. Setan gak bisa ngutuki hidupku. Aku gak mau dipakai setan untuk mengutuki diriku sendiri. Hari ini saya berdoa, mau gak Anda ngakui jujur berkata, Tuhan aku mau berubah malam ini. Aku mau mulai hari ini. Saya berdoa ini adalah persiapan untuk mengakhiri tahun ini, 22. Saya berdoa supaya Anda sebelum memasuki 2023, benar-benar Anda akan selalu menang. Kalaupun Anda selama 11 bulan, 10 bulan, 8 bulan, 6 bulan, saya gak tahu berapa bulan selama setahun ini. Seringkali banyak masalah, gagal dan semuanya. Saya berdoa supaya tahun yang akan datang, kamu selalu menang dalam semua masalah apapun. Saya berdoa supaya tidak ada lagi penghalang. Saya berdoa supaya Anda bisa menguasai perkataanmu, menguasai lidahmu. Saya berdoa saudara punya self control yang lebih baik lagi.
Dan saya berdoa supaya Anda bisa menjaga hatimu. Jangan mau dikotori. Saya berdoa supaya kita bisa ngalami the goodness of God. Dan melihat Tuhan nyata dalam hidup kita. Anda mungkin berkata, Tuhan aku ada satu yang salah. Aku ada dua, aku ada tiga. Saya gak menghakimi. Atau Anda berkata, Tuhan tiga-tiganya aku punya. Aku harus berubah malam hari ini. Maukah Anda dengan rendah hati dan berkata, Tuhan aku butuh Engkau malam ini. Aku sendiri waktu ngalami ini saya berkata, Tuhan saya juga orang yang kayak gitu. Tuhan aku ampuni mereka tapi aku gak mau lihat muka mereka lagi. Tapi hari itu saya berkata, Tuhan aku gak mau keraskan hati. Aku tahu gak mudah. Aku juga gak jamin bisa ketemu mereka senyum. Tapi karena firman-Mu yang mengatakan, bukan karena mereka kebagusan. Tapi karena aku mau taat akan firman. Bukan karena aku takut sama mereka. Bukan karena aku mau jilat mereka. Tapi because of you Lord, because of your word. Aku mau taat. Dan aku hari ini memutuskan, aku katakan. Aku mau Tuhan, kalau kau ketemukan mereka. Aku cuma minta satu, mampukan aku. Dan aku gak pahit, gak kecewa, gak bereaksi yang jelek Tuhan. Dan hari itu benar-benar Tuhan pulihkan saya. Dan saya juga percaya Tuhan bisa pulihkan saudara. Asal saudara mau jujur di hadapan Tuhan. Hari ini yuk saya mengajak Anda dengan rendah hati. Datang sama Tuhan. Introspeksi hatimu, introspeksi dirimu. Thank you Lord.